Selamat malam, Sportmania. Kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Saya masih ditemani jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bang Boy. Hari ini Anda beda dengan batik ini kan? Kebetulan lagi ada acara. Jadi nggak sempat. Habis kondangan rupanya. Iya, betul. Joy, benar sekali, Om Joy. Nggak ke tempat bencana dulu terus kondangan. Oh gitu ya? Kan? Jadi saya ada acara langsung ke sini. Tamu kita spesial hari ini. Siap. Teman main bola, teman di lapangan peliputan, teman semuanya. Iya. Jadi kayak ingat Piala Dunia mana? Kita kayak ingat Piala Dunia. Piala Dunia 98 di Prancis. Betul. Kita bertiga masih muda-muda, Bang. Iya, Kan ya? iya dong. Nonton langsung Prancis juara pada waktu itu. Walaupun ada drama-drama ya. Iya. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung. Malam, apa kabar? Kondisi tetap fit ya kan? Nggak berubah. Tetap sama. Iya kan? Tidak hanya sepak bola, udah main padel, main tenis, naik gunung, main motor, main sepeda, semua diborong sama dia. Jalan di Spanyol, jalan. Itu dia. Luar biasa. Baik, Bung Ropan, Bung Joy, malam hari ini kita mau bahas tentang sepak bola dalam negeri lah ya. Sepak bola nasional kita. Lagi akhirnya mengerucut kedua nama nih soal pelatih nih Bung Ropan ya. Iya, iya. Dua apa tiga? Dua sebenarnya. Dua ya. Nah, ada nama Giovanni Pambrongkos, ada nama lagi John Herman. Mungkin juga ada nama lain ya, kita nggak tahu. Bisa saja. Ini mengerucut kedua ini. Iya, betul. Nah, ini yang mau kita coba gali nih, Bung Ropan. Ini Anda melihatnya seperti apa? Dua kandidat ini. Sebenarnya kan itu 5 sesuai apa yang dikatakan Pak Ketua Umum. 5 itu dan akhirnya diutuslah Alexander Swiers sebagai Dirtek PSSI sama ditemani oleh Exco ya? 2 Exco, Pak Muhammad sama Pak Endri. Pak Marji tidak datang karena dia memilih untuk SEA Games tentunya kan sebagai manajer. Iya. Nah setelah di sana ditugaskan untuk wawancara. Dari 5 ini termasuk Jesus Casas sama Felix Sanchez mungkin itu satu ya. Oh iya. 2 dari Spanyol kan? Iya. Satu Inggris itu kelahiran Inggris ya John Herman. Satu Belanda itu Giovanni Trapattoni. Giovanni apa? Pambrongkos bukan Trapattoni. Ya. Pambrongkos. Satu lagi Heimir Hallgrímsson. Asal Islandia yang sekarang menangani tim Republik Irlandia untuk playoff Piala Dunia. Nah, di sana ternyata cuma 2. Bahwa yang dapat Giovanni yang diinterview sama John Herman. Casas targetnya 5, dapatnya 2. Tidak diteruskan. Casas sama Felix Sanchez, termasuk dengan Heimir. Karena masih sibuk kan. Sekarang timnya sudah balik. Sudah tiba hari Rabu kemarin. Nah, 2 ini akan dibicarakan di Exco. Karena itu kan selalu dibilang dalam statuta kan harus bicara dengan para Exco, diputuskan di Exco pembicaraan. Nah, kita tidak tahu siapa yang akan dipilih. Walaupun peluang terbesar ada di Giovanni Pambrongkos, saya pikir ya. Kalau di antara 2 nama ini. Cuma kalau dari segi harga mungkin John Herman. Ada pertimbangan. Saya kira di situ. Pertimbangan lain di situ. Kan harus berpikir dengan fulus kan. Membayar ini. Kalau STI aja sama TK belum selesai pesangonnya. Apalagi yang ini kan, tentunya harus ada titik temu di situ. Itu yang akan dibahas, dibicarakan. Jesus Casas nggak masuk? Iya, masuk sebenarnya, Jo. Cuma nggak iya. Gitu. Kalau masuk namanya ada. Gitu. Sekarang tinggal 2 itu mengerucut. Cuma kita belum tahu apakah ada nama lain yang masuk, kan itu urusan PSSI yang umumkan. Exco yang akan memilih untuk bisa melihat. Karena harus, katanya ada semacam visi misi lah. Seperti STY dulu sama Luis Mia kan. Melihat nama STY yang dipilih. Nah, sekarang begitu. Gio dan John Herman itu. Cuma kan Gio segi transfer gaji lebih tinggi, Boy, dibandingkan John Herman. John Herman sudah 1 tahun nggak melatih setelah terakhir Kanada di Piala Dunia 2022. Dia bawa Kanada. Setelah itu kan sudah nggak ada satu klub, tapi sejak November tahun lalu sudah Toronto terakhir. November tahun lalu, Joy. Sudah nggak ada. Jadi itu 2 nama gitu, Boy. Oke. Kalau Bung Joy, saya mau bertanya soal mungkin dari sudut pandang yang berbeda lah ya. Dari sudut mencari pelatih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya tidak gampang. Pasti banyak pertimbangan-pertimbangan. Susah ya. Buat berkali-kali saya katakan ya, untuk pelatih tim nasional kita itu tingkat kesulitannya luar biasa tinggi, Boy. Pertama kenapa? Saya bilang kita ini kan punya tim senior sekarang. Ini kan kalau kita bilang 5 atau 6 tahun terakhir ini yang terbaik. Mau tidak mau ini yang terbaik. Tetapi terbaiknya di versi Indonesia itu kan bukan kelas dunia kelas 1. Ya kan? Kelas Eropa pun yang kelas Eropa beneran ya paling yang kelas A ya. Mungkin Jai, Verdong, Kevin Dix. Yang lain menurut saya kan Audero, Emil Audero yang dikirim. Audero, oke.
mungkin 4 atau 5 orang lah paling banyak. Yang lain kan pemain Eropa dalam tanda kutip kelas 2. Artinya apa? Kita tidak bisa mengharapkan pemain-pemain ini kumpul 2-3 hari lalu tune in. Ya. Seperti mengumpulkan Messi atau Mbappe dan kawan-kawan yang tercerai-berai dimanapun mereka berada, tapi dikumpulin 2 hari, 3 hari, langsung bisa tune in. Karena mereka pemain dunia memang. Pemain kelas 1 lah gitu kira-kira. Nah ini kan problemnya kemudian menjadi complicated. Menjadi rumit buat siapapun yang melatih Indonesia ini. Kenapa saya tadi bertanya kepada Ropan soal Jesus Casas? Ya. Karena menurut saya dia adalah mungkin juga yang masuk dalam kategori mampu. Ya. Meskipun Indonesia kan nggak pernah menang lawan Irak di bawah Jesus Casas. Oh iya, 2 kali kalah, 3 kali bahkan. Tapi pemain-pemain Irak kebanyakan berkumpul di Liga Irak. Hanya ada 3 atau 4 pemain yang di Liga lain ada di Liga Arab, ada di beberapa Belanda juga ada. Ya. Nah, tingkat kesulitannya nggak sesulit Indonesia siapapun yang megang. Tapi Jesus Casas paling tidak dia punya pengalaman pegang tim nasional. Kalau kita bandingkan misalnya tadi yang disebut Ropan juga, Giovanni van Bronckhorst atau John Herman. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi menarik karena siapa di antara 2 orang ini kalau betul sekarang kandidat terkuatnya adalah Van Bronckhorst yang belum pernah megang tim nasional atau John Herman yang pernah megang tim nasional Kanada dan membawa mereka ke Piala Dunia 2022 ya kan? Nah ini ada plus minusnya. Tapi saya lihatnya begini, satu, dari 2 orang itu siapa yang mampu untuk membuat Jai Isdas dan kawan-kawan kumpul 2-3 hari atau 4 hari paling lama lalu menjadi tim yang solid. Itu kan menurut saya yang harus dipecahkan dulu. Apakah 2 orang itu mampu? Ya, mau Herman, mau Van Bronckhorst, kita harus uji. PSSI harus melakukan ujian terhadap mereka. Mereka harus presentasi apa kiatnya. Karena menurut saya itu tidak mudah. Boy, kita tahu pemain ya seperti Jai kan sering datangnya paling belakang karena dia dipakai terus oleh timnya. Dia starter terus. Verdong selalu terlambat juga karena dia starter terus. Kan itu persoalan. Padahal mereka adalah tulang punggung timnas Indonesia sekarang. Jadi persoalannya siapapun dia, Van Bronckhorst kah atau John Herman kah, mampu nggak untuk paling tidak kiatnya membuat kita yakin bahwa pemain-pemain terbaik Indonesia sekarang itu mampu dimaksimalkan penampilannya ketika mereka hanya kumpul 2-3 hari. Sementara FIFA Matchday kan nggak banyak-banyak amat. Ya. Untuk waktu untuk mereka berkumpul kan nggak banyak gitu Boy. Ini yang menurut saya PR terbesar bagi siapapun yang melatih dia. Tapi kalau saya, clue-nya adalah masih ada 3 orang Belanda di sini. Ya kan? Masih ada Alexander Swires, masih ada Simon Tahamata juga masih. Jordi Cruyff, ya masih ada Simon Tahamata. Ya. Jadi kemungkinan yang linknya kira-kira dengan itu. Kalau itu pasti merujuknya nanti ke Van Bronckhorst. Sementara Van Bronckhorst sejak dia menangani Liverpool bersama Arne Slot, Liverpool jeblok. Gitu. Kan itu pertimbangan juga gitu. Jadi apa poin plus dia gitu? Poin plus dia kemungkinan besar hanya kalau dia masuk ke dalam kandidat terkuat, ya linknya terhadap 3 orang yang ada di sekarang dan pemain-pemain Indonesia keturunan yang kebanyakan berbahasa Belanda juga, kan itu faktor. John Herman menurut saya peluangnya cukup besar, agak menjadi pembeda nanti. Jadi kalau John Herman masuk, gabungan antara Belanda dan Inggris dan pengalaman dia bersama tim Kanada, menurut saya itu juga poin plus yang luar biasa. Jadi gabungan antara 2 kekuatan nih menurut saya. Kalau Van Bronckhorst kan itu aja. Mungkin linknya nggak jauh sama Patrick Kluivert. Tapi Ropan tadi bilang harganya memang mahal sekali. Ya kan? Ini menarik Bung Ropan nih. Tadi Joy sudah menyinggung soal pengalaman di timnas dengan pengalaman di klub. Ya kan? John Herman punya pengalaman di situ. Betul. Dan berhasil. Ya kan? Bawa Kanada lolos. Bawa Kanada. Walaupun spesifiknya berbeda lah menangani timnas dengan menangani klub. Klubnya juga nggak main-main. Rangers ada di situ kan? Juga Besiktas juga di situ. Nah, ini bagaimana melihatnya Bung Ropan? Anda sendiri melihatnya apakah kita memang butuh orang yang punya background di timnas? Yang tadi
Joy sempat singgung. Iya, saya pikir ya semua kan nanti akan dilihat dalam presentasi kedua pelatih tersebut dan Exco ujung-ujungnya. Kita boleh bilang bahwa John Herdman oke. Iya. Tetapi kalau Exco mengatakan tidak, kita bilang Giovanni kemudian pilih John Herdman dan semua dari sana. Dua-duanya saya pikir oke sih, tergantung PSSI aja memilih. Kan Joe sudah bilang satu pernah pegang tim nasional, satu enggak. Tapi Giovanni ya itu nilai plusnya itu yang kata tadi. Selain ada Belandanya di sana, dia punya darah Indonesia juga dari leluhur, kedekatan itu, dan yang dipegang kan bukan klub kacangan. Beda dengan PK, Patrick Kluivert. Ya kan? Jauh. Ini Besiktas dia pegang, itu juara Piala Super Turki. Iya. Ya, Rangers dia pegang, masuk final Liga Eropa, nggak mudah. Untuk klub Skotlandia dia bawa sampai di Liga Eropa, kasta kedua setelah Liga Champions, dan hanya kalah adu penalti melawan Frankfurt. Itu bagus, itu suatu catatan yang oke untuk pelatih muda seperti dia. Dan siapa sih yang bisa mengatakan bahwa Rangers akan ke final? Nggak gampang untuk di Liga Eropa loh. Tapi dia bisa melakukan itu. Dan di Feyenoord ya tidak terbantahkan kan, banyak gelar yang dia dapatkan di Feyenoord ketika yang ada di sana. Memang di Liverpool lagi terpuruk. Ya tetapi kan kalau bicara dari CV-nya memang jauh lebih bagus dibandingkan dengan John Herdman. Karena John Herdman juga memang membawa Kanada, tapi toh hasilnya juga 3 kali kalah di grup, langsung out ketika di Piala. Jadi kehebatan dia memang hanya membawa Kanada itu yang bisa menjadi lolos. Kemudian dia tidak melatih juga setelah Toronto, dia tidak melatih selama 1 tahun itu. Jadi ya saya bilang tergantung dari PSSI aja. Saya sih tidak mengatakan bahwa lebih bagus yang ini pilih aja Giovanni. Enggak, John Herdman juga oke. Kalau mau dipilih silakan. Dia lahir di Inggris dan bagus, tentunya akan melihat. Dan kalau dari harga memang dia yang lebih pantas untuk jadi. Oke. Kalau bicara harga ya, dari kontrak, PSSI akan pilih dia sesuai dengan harga dong. Bisa. Gitu. Berarti ada unsur unsur rekening kita berapa nih? Itu. Federasi punya rekening berapa? Mampunya berapa? Kan di situ kan. Dari sisi harga Herdman memang masih lebih masuk akal daripada Van Bronckhorst, betul harganya segitu. Tapi harus kita catat juga, dia meninggalkan jejak di Kanada itu luar biasa loh. Oke. Jadi Bung Joy, kita break dulu ya. Nanti Anda teruskan ya. Bung Roman, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Yes, Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Joy, tadi John Herdman, nama yang sebenarnya masih asing ya buat kita ya. Saya waktu pertama dengar ini siapa nih? Lupa soalnya. Ternyata dia meninggalkan jejaknya di sepak bola Kanada luar biasa. Karena dia kan awalnya dia pegang tim perempuan. Tim putri ya. Timnas perempuannya Kanada. Dan siapapun yang pernah pegang tim nasional perempuan, menurut saya secara mental dia teruji. Setuju. Dia sudah teruji dan dia cukup lama. Dia membawa tim perempuan Kanada juga ke Olimpiade kan, memenangkan sejumlah medali. Saya lupa, tapi dia memenangkan medali. Kemudian dia dipercaya menjadi pelatih tim putra, pelatih utama tim putra. Dan itu menurut saya ya, dengan kesuksesan dia membawa ke 2022, meskipun Ropan bilang kalah terus di pertandingan grup, tapi ya itu sejarah. Tapi yang menjadi catatan penting bagi sepak bola Kanada adalah dia meninggalkan cara filosofi mengelola sepak bola yang sampai sekarang masih menjadi blueprint bagi sepak bola Kanada. Yaitu dia melakukan pendekatan secara filosofinya sepak bola Kanada dia bisa temukan. Nah ini yang menurut saya tidak banyak pelatih yang mampu menemukan filosofi mengelola sepak bola seperti yang dia lakukan terhadap Kanada. Bahkan ketika Kanada, tim perempuan Kanada mendapatkan kasus mengintip latihan dengan drone itu, dia adalah salah satu orang yang dipanggil lagi oleh Federasi Sepak Bola Kanada untuk membereskan hal itu. Dan dia termasuk salah satu tim penyelidik yang dipakai oleh sepak bola Kanada untuk menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya dia punya kelebihan yang sangat oke. Selain juga harga ya, dan karena mungkin juga dia tidak terlalu dikenal di Indonesia misalnya, orang tidak punya penilaian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga orang netral saja. Itu penting kalau bagi Indonesia. Kalau Giovanni Van Bronckhorst mungkin dihubungkan nama Belandanya, terhubunglah dengan Patrick Kluivert, terhubunglah dengan kegagalan Indonesia. Itu
meskipun bukan hal-hal yang teknis, tapi setelah saya pelajari sejak era Sintayong, Patrick Kluivert, sekarang era yang masih kosong, itu penting. Hal-hal yang terkait dengan mindset supporter, mindset pendukung sepak bola, itu terhubung penting. Jadi menurut saya kalau ditimbang-timbang tetap masih sejajar. Tapi poin plus terbesar menurut saya, dia adalah orang yang luar biasa. Dia teruji pernah memegang tim perempuan. Itu sangat-sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Lalu yang kedua, dia juga sukses bersama tim sepak bola timnas yang laki-laki. Dan dia juga yaitu meninggalkan jejak yang luar biasa. Dan dia pernah megang tim nasional. Apapun yang diperoleh, apakah oleh Giovanni van Bronckhorst yang memang hebat ya, dia terakhir pegang tim Turki ya. Besiktas. Sempat juara juga. Juara. Tapi megang tim nasional berbeda. Berbeda yaitu tadi karena pemain-pemainnya kan nggak pernah kumpul bersama. Saya yakin dia punya kiat. Saya tidak pro Hertman atau van Bronckhorst, tapi kelebihan-kelebihan saya belum tahu kekurangannya, tapi kalau saya banding-bandingkan kelebihannya, Hertman menurut saya agak lebih unggul dari banyak sisi ya, dari sisi teknis atau non teknis. Giovanni van Bronckhorst big name, tapi big name nggak jamin. Kita pernah punya pengalaman seperti begitu. Betul. Itu. Nah, Bung Ropan, satu lagi yang menarik dari Hertman ini adalah dia juga talent scout untuk 14-17 tahun di usia muda. Iya, kelebihan dia itu kan selain putri kalau dilengkapi, bukan selain putri, dia pernah menangani tim Selandia Baru, tim mudanya, tim juniornya. Bagus untuk Selandia Baru. Kemudian di tim nasional Kanada, sebelum dia melangkah ke tim putri dan juga masuk ke tim senior, yang meloloskan Kanada ke Qatar, dia tangani tim U23-nya Kanada. Dan bagus, artinya dari strata jenjang itu, dia alami itu. Dari mau U19 sampai U23 sampai di putri, kemudian di senior. Jadi itu sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi, kan untuk timnas kita kan tidak hanya berpikir di senior, tapi harus lihat dari hulunya juga. Dan Giovanni tidak memiliki itu. Jadi kalau dari jenjang itu, saya pikir oke lah. Ya, kalau misalnya, makanya saya bilang tadi, mau siapapun yang terpilih, biarlah Escoya akan memilih. Kita oke-oke aja. Mau John Hertman bagus, Joy juga sudah terangkan tadi, dan saya bilang tadi kan dari usia muda itu yang membuat dia punya dasar untuk. Jadi dia bukan ujuk-ujuk sudah pegang langsung tim senior. Enggak, dia dari bawah dan dia berhasil juga. Dan itu penting, Ropan, karena pelatih tim nasional senior dimanapun di negara-negara maju sepak bola, dia sebetulnya tugasnya tuh banyak. Di antaranya adalah dia harus menelurkan ilmunya kepada pelatih-pelatih muda yang pegang U17, U20. Nah, dia harus asis. Nah, ini yang menurut saya dengan pengalamannya, ini nilai plus lagi bagi John Hertman. Dan Indonesia butuh itu. Karena sayang sekali, misalnya mantan pelatih timnas putri Indonesia yang orang Jepang, Moji. Itu kan sampai sekarang dia diangkat menjadi salah satu direktur lah di departemen teknisnya. Tapi ilmu dia itu tidak pernah diserap. Tidak pernah ada wacana untuk menyerap ilmu dia. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi pada siapapun yang nanti pegang timnas senior. Karena dia dengan segala kemampuannya, dia harus menelurkan ilmunya kepada pelatih U23, kepada Nova misalnya. Berbagi ilmu dengan Indra Syafri, berbagi ilmu dengan Fahri, dengan Bambang Nurdiansyah, siapapun pelatih yang potensial di dalam negeri. Jadi Hertman punya semuanya yang tidak dipunyai oleh Van Bronckhorst. Nah, Giovanni, Bung, berdarah Ambon juga di situ. Dia pernah ke Indonesia. Mungkin John Hertman belum pernah belusukan kemana-mana kan ya. Tadi Bung Joy bilang dia punya counterpart untuk yang bersama dengan dia sekarang ini. Ada direktur teknik, ada Simon Tahamata, ada Jordi Cruyff gitu. Berarti komunikasi yang merupakan permasalahan di tim kita sebelumnya, itu akan lebih mudah buat GVB. Iya, jelas kan, karena dia begini. Dua pemainnya yang pernah di Feyenoord, Calvin Verdong dan Kevin Dix, itu anak didiknya. Dari Gio. Jadi sekarang sudah jadi bagus. Jadi kalau datang ya pasti akan sangat menghormati. Kalau kita bicara dari sisi Gio sekarang ini ya. Jadi itu, dan mungkin ada hubungan kerjasama antara KNVB
dan PSSI yang sudah dijalin oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir itu kan menjadi juga salah satu poin kenapa harus orang bilang kok lagi-lagi Londo lagi-lagi Belanda lagi, ya kan? Tapi akhirnya muncul lagi ini. Ya kita belum tahu juga apakah dia akan jadi juga Gio kan? Bisa aja John Hartman dia akan muncul ya. Oke aja. Tapi kalau bicara dari Gio itu dan pasti pemain-pemain juga asal Belanda yang sudah menjadi warga negara Indonesia seperti Jai, banyak kan, Pak semua lah, Tom Hai yang sekarang sudah di Persib. Eliano sangat menghormati sosok ini kan, karena dia pernah membawa Belanda ke final Piala Dunia kan di Afrika, kalah dari Spanyol 2010. Ya, sebagai pemain juga saya pikir dia bagus lah. Jadi antara pemain dan pelatih di Barcelona, kapten kan nggak mudah. Itu jadi ada di sana. Ya, kemudian di Belanda juga sebagai kapten ke-11 di Arsenal. Jadi dia bermain di klub-klub yang oke. Tapi yang tinggal kita mau uji, dia pertama kali sekarang untuk bisa menangani timnas, apakah bisa? Tapi kalau bilang dari chemistry, mungkin dia dapat dengan pemain-pemain itu yang mungkin lebih respect. Bukan berarti mereka nggak respect ke John Hartman, pasti respect juga. Namanya pelatih harus melihat. Tapi kalau dari sisi positif ya di situ saya bisa melihat dengan keberadaan dari Gio ini. Semua kan akan dilihat nantinya pada bulan Maret. Apakah pelatih baru ini bisa di saat kita akan menjambangi FIFA Matchday itu dan akan di sana ada FIFA Series yang dulu namanya FIFA World Series. Karena Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Ini kan suatu hal yang luar biasa dan tantangan bagi seorang pelatih baru untuk menangani ini di bulan Maret. Karena ini nggak main-main. FIFA Series ini kita sebagai tuan rumah itu antara lintas konfederasi. Kita bisa ketemu dengan Afrika, dengan Eropa, Oceania, dengan dari Amerika Latin. Ya itu bagus buat kita. Dan di situ kan tantangan bagi seorang pelatih baru. Entah John Hartman yang akan masuk sana atau Gio. Orang akan melihat hasilnya bagaimana gitu. Ya. Gitu. Tapi poin itu penting ya, Bung Joy ya, bahwa respect, sama-sama berbahasa juga sama, ya punya background yang sama di Eredivisie juga, gaya permainan juga, kecenderungannya juga sama. Itu kan keuntungan besar sebenarnya buat kita. Itu teori ketika Kluivert datang. Iya. Iya kan? Iya. Saya pun berpendapat demikian. Wah, yang datang Kluivert bahasanya sama. Ya kan, ilmunya kurang lebih sama, tapi kan not working, nggak berjalan ternyata, Boy. Kita boleh berharap, dan itu menurut saya tetap poin plus bagi Van Bronckhorst, apapun, ya, apalagi dua anak didiknya adalah tulang punggung tim Indonesia. Tapi kita, kalau saya skeptik, saya nggak mau terlalu berharap banyak. Tetapi dari semua nilai plus yang ada di Van Bronckhorst, yang ada di John Hartman, menurut saya sangat ketat. Ya, faktor Simon Tahamata, Jordi Cruyff dan Alexander Swires, menurut saya itu yang akan sangat menentukan nanti karena ini mereka adalah orang-orang di departemen teknis yang tahu betul bagaimana tim nasional ini harus dibikin mau seperti apa. Mereka yang paling tahu sebetulnya secara teknis ya, secara teori gitu. Nah, ini yang menurut saya itu nilai paling plus dari Van Bronckhorst. Tapi Boy, ini ibarat tenis. Van Bronckhorst dan John Hartman ini kalau tanding ini udah tie breaknya udah tanding tenis ini tie breaknya ketat ini ya 6-6 lalu masuk ke tie game atau tie break sangat ketat. Jadi akan sangat ditentukan menurut saya satu pada suasana hati Esko pada saat saat itu suasana hatinya, lalu ketersediaan dana gitu, lalu harapan publik terhadap dua orang itu, gitu ya. Jadi ini yang menurut saya harus dipertimbangkan juga oleh teman-teman di PSSI, karena ini akan menyangkut masa depan. Karena tidak mungkin timnas Indonesia akan beranjak. Karena gini, 2030 ketika Indonesia ikut lagi, itu kan sebagian besar pemain yang ada sekarang usianya kan sudah mendekati terakhir lah gitu. Jadi harus ada regenerasi. Ini juga yang menurut saya jadi poin penting. Apakah pelatih baru ini mampu melakukan regenerasi yang seperti yang dilakukan oleh pelatih lama kemarin, gitu ya. Ada regenerasi yang menurut saya cukup signifikan. Ini menurut saya juga akan jadi pertimbangan. Tapi ini ketat, Boy. Kita sangat antusias itu mengikuti siapa nih. Kalau memang betul jangan-jangan muncul satu nama lagi, Ropan. Bisa saja, ya kan? Bisa saja. Ya kan? Kita berbicara tentang John sama Gio, muncul lagi yang lain. Tiba-tiba Yesus Casas yang muncul kan? Karena dia juga Vakan kan. Van Bronckhorst masih ada kerjaan, yang Vakan adalah Yesus Casas sama Yesus Casas. Jadi
Menurut saya bisa saja. PSSI ini kan banyak dramanya. Oke. Wah, kita break lagi. Muncul gitu. Bung Ropan, Bung Jo, kita break. Setelah pariwara berikut kita kembali lagi di Sportcast Nusantara. Saya mau langsung ke Bung Ropan nih. Tadi kita singgung Van Bronckhorst sebagai pemain bisa di gelandang, di timnas juga sebagai flank ya. Di flank, dari bek kiri juga dia di bek kiri ya. Di bek kiri juga. Kita tahu lah kecenderungan melatihnya, kecenderungan menyerang seperti orang Belanda pada khususnya. Tapi kita nggak tahu nih John Herdman. Saya pernah lihat pertandingan Amerika lawan Kanada di final Piala CONCACAF. Ya kan? Multi etnis juga kan Kanada itu. Iya, ya kan? Alphonso Davies dan kawan-kawannya. Keturunan Prancis juga dari situ, Davies juga di situ kan. Iya. Tapi ya kita belum tahu nih seperti apa yang Bung Ropan tahu. Kalau Van Bronckhorst kan memang jelas. Attacking football Belanda kan memang melekat sekali. Ya 4-3-3 itu pasti kental sama seperti yang diinginkan oleh Kluivert kan. Dan dia memang tahu itu untuk Van Bronckhorst. Tapi kalau bicara dengan John Herdman itu jauh lebih bagus saya pikir kalau bicara soal taktik ya. Kenapa? Karena opsi-opsi dia banyak. Dia bisa bermain dengan 3-4-3 yang sebelumnya dipakai oleh STY. Ya, yang 3-4-3-nya. Nah, dia itu dengan tim Kanada seperti itu. Bermain di Piala Dunia juga. John lebih suka 4 back itu. Iya, kalau John kan udah pasti kan. Belanda nggak pernah mungkin terbiasa bermain dengan 3 back katakan. Kalau 4 flat. Di Rangers kan? Dia bisa kok pakai 3. Oh iya, dia oke. Tapi kan dia dibesarkan dengan gaya seperti itu memang. Ya, tetapi ke John Herdman ini bisa 3-4-3. Itu bagus buat tim nasional Kanada dan dia sukses dengan tim Kanada dengan 3-4-3. Tapi bisa juga dia bermain dengan 4-2-3-1. Kalau saya lihat dari beberapa dia ini saya belajar lihat ya 4-2-3-1 dia bermain dengan sangat baik. Bahkan 4-4-2 juga dia oke. Jadi dia tidak selalu terpaku dengan satu sistem. Satu strategi bahwa harus bermain dengan ini. Jadi ada beberapa itu bagus ya kan. Jadi enak nih. Dan dia juga terbiasa dengan, karena dia berasal dari junior, pernah menangani tim junior. Jadi kalau bicara generasi ini, dia bagus. Banyak yang memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda juga untuk bisa berada di tim. Jadi ya, seperti Joey bilang tadi, ini dia main simple football. Ini ya, Boy. Dia main bola itu simple. Saya ketika nama dia muncul, saya mencoba mencari rekaman-rekaman Kanada. Saya ingat tahun berapa ya, Indonesia pernah dipegang oleh pelatih asal Bandung namanya Nandar Iskandar. Ya, waktu itu orang tidak terlalu banyak berharap, tapi saya lihat dia main bolanya, taktik sepak bolanya simple, pass move. Itu yang saya lihat di sepak bola Kanada ketika dipegang John Herdman ini. Jadi menurut saya itu untuk kondisi sekarang, menurut saya kalau Ropan bilang dia bisa memainkan banyak strategi, formasi. Tapi dia lebih simpel main bolanya, mengandalkan sebetulnya intelijensia para pemainnya yang bergerak cepat ketika sudah passing, bergerak mundur cepat ketika kehilangan bola, melakukan pertahanan marking, zona marking, ada juga man-to-man marking. Jadi kombinasi-kombinasi itu menurut saya adalah basic dalam sepak bola, dan itu yang diterapkan di persepak bolaan Kanada, persis yang dia lakukan juga terhadap tim perempuannya Kanada di Olimpiade. Saya sampai lihat juga, mainnya simple banget gitu. Nah, mungkin hal ini. Kalau Van Bronckhorst menurut saya lebih advance dari sisi keilmuan, karena sebagai pemain dia mengalami begitu banyak pengalaman yang hebat. Dilatih oleh pelatih top semua. Dia bisa gelandang, dia tiba-tiba dia bisa back kiri. Itu jadi menurut saya mungkin juga taktik sepak bolanya juga akan lebih complicated. Dia pernah dilatih oleh Wenger juga pasti ya? Iya pasti waktu ya. Di Arsenal kan, iya. Atau juga waktu di Barcelona dia pernah dilatih oleh siapa? Oleh Frank Rijkaard mungkin. Frank Rijkaard mungkin. Bisa. Jadi begitu banyak insight yang dia dapat ya. Jadi dari sisi kepelatihan dia teruji di klub sekali lagi. Dia hebat lah. Bawa Rangers ke level elit Eropa kan nggak mudah. Iya, betul. Tapi saya dalam tanda kutip skeptis atau tepatnya meragukan apa dia mampu pegang tim nasional dengan kondisi yang complicated seperti Indonesia ini. Gitu loh. Filosofi sepak bola dia filosofi yang menurut saya filosofi klub yang value-nya tinggi sekali.
Sementara kalau buat saya tim Indonesia ini value-nya harus lebih sederhana, lebih simple. Ini yang tantangannya. Jadi kalau saya lihat-lihat nih pertandingan, kalau main tenis ini jus, ini ini tie break, tapi ya mungkin kalau saya melihat Herman agak lebih unggul dari sisi tie break. Yang penting dua-duanya itu mampu ya, artinya pendekatan bukan saja ke federasi tentunya, juga ciptakan chemistry yang bagus dengan supporter. Harus lebih baik. Ya, Sintayong juga kan melakukan hal itu sebenarnya, sehingga banyak dicintai. Jadi itu yang paling saya pikir. Ada non teknis yang pasti juga. Kalau Van Bronckhorst bisa bahasa Indonesia, saya itu nilai plus. Bisa, sedikit-sedikit bisa dia. Karena ayahnya tuh berbahasa Indonesia. Ayahnya bahasa Indonesia lancar. Ya. Ibunya juga keturunan Maroko. Maroko, Frensin. Bagus. Paling tidak dia sudah japri lah dengan Daniel Hansard, ya kan, dengan Clifford. Iya kan, pasti dia belajar lah. Kenapa PK dipecat, ya kan? Pasti dia akan banyak bertanya. Pasti akan dia. Oke. Ada plus minus tadi, kesimpulannya ada plus minus dari kedua ini. Tapi faktor yang paling penting adalah fulus, ya, betul kan? Itu 1,2 kalau nggak salah ya. Kalau 1,1 per bulan untuk STY. PK 1,3, 1,5 per bulan. Setahun 18 M untuk PK. Iya, kalau Van Bronckhorst. Giovanni hampir 60. Iya, 60 sampai 80. 60 sampai 80. Dia 6 bulan aja di Besiktas itu luar biasa tuh. Hampir 180-an M. Cuma 6 bulan, Joy. Besiktas klub kaya kan? Kaya. Klub kaya. Klub kaya. Pertanyaannya apakah mampu? Nah, itu. Harus diukur dengan ini dulu. Iya. Kita harus realistis. Mungkin faktor terakhir yang dipertimbangkan uang. Iya, uang. Karena kan long term. Betul. Long term. Kita nggak bicara. Ini nggak bisa main 1 tahun, 2 tahun. Nggak bisa 1 tahun, 2 tahun. Ini long term. Iya. 5 Dan tahun. pasti ada klausul kenaikan gaji. Kalau dia berhasil apa. Iya dong. Iya. Betul. Gitu. Kalau bawa lolos Piala Dunia atau apa semua kan mesti ada bonus-bonus kenaikan. Jadi menurut saya terakhir dari semua yang kita omongin soal teknis, pengalaman, filosofi dan segala macam, faktor terakhir uang. Doku juga. Sanggup nggak? Itu Bung Ropan mesti japri dengan ketum lah itu. Hanya dengan. Tapi masa sih kalau Van Bronckhorst untuk Indonesia nggak mau turun Itu. ya? Pasti dia akan. Tapi seberapa turunnya? Karena anak-anaknya, istri semua lebih suka Van Bronckhorst itu ke Indonesia. Itu dari keluarga yang saya dengar ya. Konon kabar-kabarnya itu bahwa anak-anak pingin ayahnya itu pegang tim nasional Indonesia. Pasti dengan harga yang tinggi bisa aja dia bilang gitu. Masa sih nggak bisa? Itu yang paling penting. Kalau dia bisa ada nego turun, pasti. Buat sebagian darah yang mengalir. Ya gitu. Primordialisme. Tekanan dari ibunya, tekanan dari ayahnya kan bisa saja terjadi, bisa dia turun. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu rapat Exco. Itu yang paling tanya ke Waketum kapan rapat Exco. Belum. Hanya Menpora dan ketum yang tahu. Waketumnya yang mana nih? Tanyanya itu tanya. Oke. Sekarang kita beralih ke anak-anak kita yang sedang atau adik-adik kita yang sedang bersiap-siap untuk mempertahankan medali emas nih. SEA Games, cabang sepak bola untuk. Vietnam udah main, Thailand udah main, hajar Timor Leste 6-1, Vietnam menang 2-1, Filipina juga yang akan jadi calon lawan kita tanggal 8 menang nih. Kita dengar tadi udah 2-0. Yang unggul ya. Bung Ropan melihat tim ini kan tim yang sangat istimewa dengan adanya para pemain-pemain yang berkiprah di luar itu, Bung. Iya, kalau membandingkan dengan 2 tahun lalu ketika kita merebut medali emas di Kamboja, setelah menunggu 32 tahun terakhir 91 di Manila, dengan tim sekarang memang lebih mewah sekarang, menurut saya. Iya. Ya kan? Tetapi 2 tahun lalu kan itu tanpa ada pemain-pemain yang dari luar itu. Pure, Marcelino dan kawan-kawan, Rizky Ridho. Jadi memang yang ada di dalam. Tanpa ada pemain-pemain luar loh. Yang bisa. Kalau sekarang kan sudah ada Raven, Mauro Silstra, Ivar Jenner, banyak yang dari luar. Makanya saya bilang agak lebih mewah. Nah kalau yang kemarin itu hanya pemain-pemain lokal aja dapat medali emas dan mengalahkan Thailand 5-2 di final. Ya terlepas sekarang Thailand sebagai tuan rumah, kenapa sekarang dengan Ivar Jenner yang matang di tim senior, kemudian ada Mauro Silstra yang kemarin sudah membuat gol lawan Mali, kita nggak bisa memenangkan. Apalagi kalau bicara dengan hanya perak, jangan dong. Masa kita medali emas turun ke perak, harus tetap mempertahankan itu bahwa kita bisa merebut medali emas dengan materi, dengan kualitas yang ada saat ini. Dan saya pikir oke lah, ada Dion Marks di belakang. Ya kan? Jadi ini jauh lebih bagus dengan 2 tahun lalu.
Tapi sekarang memang Marcelino tidak ada. Sayang memang di detik-detik akhir cedera hamstring kan, ya nggak ada. Kalau dia ada tentunya akan lebih lengkap, Om Boy. Ya terlepas juga banyak yang menginginkan kenapa nggak ambil Adrian Wibowo, Miliano Yonatan, Yasin Hapner yang masih memungkinkan untuk bisa perkuat. Saya pikir nggak perlu kalau mereka datang udah. Itu luar biasa. Tapi dengan yang ada sekarang, kalau bisa dikatakan kita berada di grup dengan tanpa menganggap enteng Filipina dan Myanmar, saya pikir oke kita bisa lewati grup itu. Bung Joy pasti nonton dong 2 kali pertemuan kita dengan Mali kan? Kita happy lah ngelihat, apalagi pertandingan kedua ketika kita menang imbang, ya kan? Berarti paling tidak target emas dengan cara main, dengan kekuatan itu yang Bung Joy lihat seperti apa? Saya heran kenapa targetnya hanya perak. Jadi saya sampai mengatakan bahwa ini klausul katup pengaman. Kalau dapat emas kan lebih dari target. Kalau tidak dapat perak kan targetnya cuma perak. Menurut saya tricky nih, PSSI tricky. Jadi gini Boy. Dari tahun 77 ketika kita pertama kali ikut SEA Games yang tadinya Southeast Asia Peninsula Games menjadi SEA Games karena Indonesia masuk tahun 77. Indonesia kan langsung juara umum. Anda ingat? Tahun 77 kita langsung juara umum. Yang sepak bolanya kita dikerjai oleh wasit Malaysia bernama Othman Omar. Saya ingat betul itu. Sampai Andi Lala berantem dan segala macam. Tapi saya ingin katakan bahwa sebetulnya Indonesia ini tidak layak untuk mengatakan cabang sepak bola atau secara umum kita nggak bisa jadi juara umum. Indonesia nggak layak. Indonesia harus juara umum. Sepak bola harus medali emas. Karena apa? Sejarah kita itu panjang menguasai SEA Games. Dari tahun 77 sampai tahun 97 hanya 2 kali Indonesia gagal menjadi juara umum. Tahun 85 di Bangkok, tahun 95 di Chiang Mai. Karena dikerjai oleh Thailand. Tapi selebihnya Indonesia juara umum. Baru ngedrop tahun 99 di Brunei Darussalam. Kita merosot ke posisi ketiga. Karena apa? Mengelola olahraga di Indonesia menurut saya berantakan. Pada periode 97 sampai sekarang. Gitu loh. Nggak boleh kita berantakan terus. Nah ini yang menurut saya di cabang sepak bola pun seperti Ropan bilang tadi, ini jauh lebih mewah. Ya kan, selain ada Jenner, ada Strike, ada Dion, ada pemain-pemain yang matang di Liga Indonesia. Ada Doni Tripamungkas, ada Kadek Arel, ada Ferrari, Cahya dan semuanya. Ini tim mewah banget menurut saya. Jadi nggak layak kita menargetkan perak. Targetnya harus tetap emas. Gitu loh. Karena apa? Itu adalah target yang paling memungkinkan yang bisa digapai. Jadi dengan segala masalahnya, dengan segala kerumitannya di multi event seperti SEA Games, tetap sebetulnya sepak bola peluang meraih emas itu cukup besar. Agak berbeda dengan tim putri, tapi tim putra menurut saya emas. Iya dong. Kita break lagi Bung Ropan, Bung Joy. Kita kembali setelah pariwara berikutnya. Ke Bung Ropan. Timnas main tanggal 8 diundur karena Kamboja mundur. Singapura pindah. Ke grup A. Berarti kita masih lama sekali. Masih lama menunggu. Filipina udah main malam ini. Ini pengaruhnya buat pick kita ada nggak nih, Bung Ropan? Saya pikir begini ya, menguntungkan juga buat kita. Pemain agak lama mereka bisa berada di situ untuk latihan dan masih bisa melihat pertandingan Filipina melawan Myanmar. Artinya bagi Indra Safri sebagai pelatih kepala bisa tahu kan. Totalnya berapa kita untuk juara? 4 kali main kan? Iya. 4 kali 2 kali di grup, kemudian ada semifinal, keempat hanya 4 kali juara. Jadi saya pikir kalau 6 poin dengan Filipina dan Myanmar bisa kita lakukan. Apalagi kan sekarang bisa dilihat tim kepelatihan ya Bima Sakti, Eko Purjanto pasti akan melihat itu kan Zulkifli bagaimana kelebihan dan kelemahan dari Filipina. Tapi tidak boleh menganggap enteng juga kan. Karena kita menghadapi Filipina ini bahaya. Kita nggak tahu bagaimana progres mereka. Kemarin di AFF bermain di Jakarta mereka kalahin Malaysia loh 2-0. Kita hanya menang 1-0 loh. Betul. Sama mereka. Walaupun kita serang 2 hari 2 malam. Dan mereka menang malam ini lawan Myanmar. Malam ini harus hati-hati. Makanya itu saya bilang, jangan anggap enteng, harus fokus menghadapi Filipina. Kalau menang melawan Filipina aman kita. Karena mereka menang melawan Myanmar kan. Jadi kita bisa lebih enak. Pertandingan terberat kita adalah di grup C ini lawan Filipina. Tapi dengan materi yang kita sudah bahas tadi,
saya pikir ini keterlaluan kalau kita kalah. Menang kan nggak perlu banyak-banyak. 3 poin, 1-0, 2-1 kan yang penting menang. Itu yang paling, nggak perlu harus mempesta gol atau apa, nggak perlu. Ya, siapa yang dilakukan oleh Vietnam? Menang 2-1 lawan Laos. Orang bilang, wah kok Laos, tapi bagi Vietnam sih nggak peduli. Yang penting dia menang dulu. Kita harus bisa melakukan itu dengan kondisi yang ada. Di depan Mauro Silva, Rafael Struijk, itu bagus-bagus. Ivar Jenner agak ke tengah. Rivaldo Pakpahan, yang banyak pemain-pemain kita yang dipakai di Liga 1, di Liga Super saat ini. Yang dapat tempat kan, banyak. Kadek misalnya di Bali United. Donitri ada. Itu kan bagus. Arjuna di Bali United juga. Kan bagus Rivaldo Pakpahan bermain di Borneo. Ini kan yang dapat tempat bagus dan sekarang dia bermain di tim utama di starting 11. Ini oke. Pemain kita. Ini bagus kan. Ananda Raihan ya, yang bermain di Persija. Ini kan bagus-bagus. Raihan Hanan maksudnya kita. Kalau Ananda Raihan kan yang bermain di PSM. Jadi ini kondisi tim yang saya pikir di antara starting 11 dan yang ada di bench itu sama. Jadi nggak ada perbedaan. Nah itu yang bagusnya bagi tim yang saat ini ada. Tidak ada perbedaan yang jauh. Jadi kalau pertukaran yang dilakukan oleh Indra Safri, yang masuk itu sama. Oh, ya kan? kedalaman skuad, tebal kita. Ya, ada Frankie Misa di kiri. Donitri pasti dia akan didorong. Dia kan sudah didorong. Dia bisa main di gelandang, bisa main di depan. Dan dia pasti satu tempat utama Pak Doni. Udah pasti kalau di depan kan. Doni, Rafael sama Mauro Silva udah pasti main. Bung Joy, waktu saya nonton Vietnam dengan Laos, ya susah payah memang Vietnam ya untuk menang 2-1. Tapi memang ciri khas fisikal. Ya. Vietnam nggak berubah, Bung Joy. Vietnam, Myanmar tidak pernah berubah dari dulu. Myanmar bahkan sejak namanya Burma, itu tidak pernah punya militansi yang turun. Vietnam jangan tanya lagi. Vietnam itu semua dia labrak kalau perlu. Tapi saya harus ingatkan, Filipina jangan kita remehkan. Betul. 5-6 tahun yang lalu kalau ketemu Filipina satu mata kita menang. Sekarang bisa. Ini tim seniornya juga meningkatnya lumayan. Tim juniornya juga bagus. Jadi jangan anggap remeh. 3 poin harus tapi dari Filipina. Karena itu yang akan membuka peluang lebar satu kaki di babak berikutnya. Jadi Myanmar menurut saya ujian yang terberat di fase grup. Dan ini yang mungkin secara teknis dia tidak terlalu istimewa. Tapi daya juangnya, militansinya, ini tidak pernah berubah dia sejak zaman kita masih kecil-kecil, namanya Burma, Maung Nyut dan kawan-kawan itu kan luar biasa kalau kita ingat. Jadi mereka tetap dengan filosofi kehidupan dan filosofi sepak bola yang sama. Dan dengan sejumlah, menurut saya ya, dengan sejumlah pemain yang punya reputasi meyakinkan di Liga Super, lalu ada Mauro Zylstra yang juga tampil bagus sekali untuk Volendam. Ini kan harusnya sih Indra Safri dengan semua kelebihan dia sebagai seorang pelatih. Karena saya tahu sendiri kalau ngobrol sama dia itu kan sejuk. Ngobrol dengan Indra Safri itu nggak pernah ada stresnya. Dan ini dengan suaranya yang agak bariton, dia itu orang yang mampu untuk meyakinkan pemain bahwa lu mampu berbuat ABCD. Terbukti Bima Sakti dengan pengalamannya di Primavera sebagai kapten di dalam dan di luar lapangan, dia mampu membuat adik-adiknya juga percaya diri. Jadi tim ini menurut saya sangat solid. Dari sisi kepelatihan, dari sisi pemain yang ada, dari sisi pemain-pemain Jenner sudah berkiprah untuk senior. Jadi menurut saya nilai plusnya terlalu banyak untuk mengatakan targetnya hanya perak. Ini targetnya harus emas. Bung Ropan, pertandingan melawan Filipina pertandingan pertama selalu sulit. Dan harus formasi yang menurut saya nih, formasi ketika melawan Mali kedua. Oke, berarti 3 back dong. 3 back dong. Kalau lawan Mali kedua kan ada Kadek Arel, ada Dion Mars sama Muhammad Ferrari. Betul, di tengah Jenner sama Struijk. Di tengah ada Struijk, kemudian Donitri kan didorong ke depan. Frankie Misa ada di kiri. Ini menurut saya nih. Raka Cahyana ada di kanan. Kira-kira kita juga perlu ingat bahwa tadi kedalaman kita bagus karena kita masih ada 2 pemain muda Persib. Kakang Rudianto dan Robi Darwis. Kan itu bagus-bagus. Makanya saya bilang kedalaman kita itu oke. Robi Darwis juga kan juga baik. Tapi kalau bicara dengan back, 3 back itu, saya pikir itu yang akan dimainkan oleh Indra Safri. Sepertinya ya. Dan ingat, Indra Safri itu kan cocok kalau menangani tim muda ya. Dia sukses di Piala AFF juara 19, medali emas 2 tahun lalu juga dengan tim muda kita. Jadi saya kira memang kita bisa mendapatkan medali emas dengan Indra Safri, apalagi dengan kualitas yang ada saat ini. Jadi kembali Boy dengan 3 back itu,
saya pikir tidak akan tergantikan kalau bisa melihat ya. Walaupun kita punya Kakang, tapi melihat dari lawan Mali, bisa saja Kadek akan bermain, Dion agak di tengah, Kadek akan berdiri di kiri. Karena kalau kita melihat lawan Mali ya, kemudian Ferrari akan ada di kanan. Di 3 formasi itu. Frankie Misa ada di sini, kemudian juga masih bisa dengan Raka Cahyana. Donitri ada di depan pasti. Pasti akan didorong kan, lebih ke depan dia. Untuk bisa melakukan crossing ke Mauro Silva. Bung Joy, saya sempat tadi sore coba WA dengan Kurus, dengan Kurniawan. Coba bertanya bagaimana keadaan tim, dan yang kedua bagaimana sambutan media dong. Karena dengan 3 pemain yang bermain di Eropa, ini kan daya tariknya besar. Ya kan, Thailand, Vietnam menunggu ini kan. Mereka tahu Ivar Jenner. Dan mereka lihat Ivar Jenner bermain di gelandang waktu lawan Mali. Ini kan menarik sebenarnya, Bung ya. Suasana persaingan yang begitu tajam di Asia Tenggara ini gimana? Ya, sepak bola ini kan mahkotanya SEA Games. Event sepak bola, event SEA Games itu kalau nggak dapat mas sepak bola itu emang ada yang hambat. Dan ini pasti dengan sejumlah pemain yang sudah malang melintang di level internasional, ada pemain yang menjadi inti di Liga Super, ada pemain-pemain yang sudah memperkuat timnas senior. Kan ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun, bahkan orang Thailand pun menurut saya akan sangat antusias untuk menyaksikan seberapa jauh kemajuan tim Indonesia, karena ini adalah pemain-pemain yang 5-6 tahun lagi akan menjadi tulang punggung timnas senior kan. Saingan mereka juga nanti di level Asia sebetulnya. Jadi menurut saya ini patut menjadi perhatian juga. Tapi kalau misalnya bicara formasi 3 back, formasi 3 back itu kan sebetulnya formasi yang sangat ofensif, membutuhkan banyak sekali tenaga, dan ini kan pemain-pemain masih sangat muda, meskipun mereka one step ahead untuk menjadi pemain senior, sebagian sudah menjadi tim senior. Jadi dengan energi mereka 3-4-2-1 kayak 3-4-3 kayak menurut saya cocok dalam arti ini tim punya sources yang betul-betul cocok untuk bermain full menyerang total. Bung Ropan, kira-kira kalau kita main di semifinal, kita lihat grup lain, kita ketemu siapa ya, Bu? Perkiraan kita. Itu kan di grup A juaranya mungkin Thailand. Ya, di B ini masih kemungkinan Vietnam. Katakan Vietnam. Di C pasti kita diunggulkan walaupun ada Filipina. Kemudian ada satu runner up kan. Jadi kita mungkin salah satu. Kalau kita Filipina yang runner up, artinya kita akan ketemu dengan Thailand atau dengan Vietnam. Itu. Thailand lebih menginginkan kita ketemu dengan mereka itu di final untuk membayar bagaimana kekecewaan mereka yang kalah 5-2 itu. Dan pasti stadion penuh kalau pasti Indonesia. Penuh. Iya, benar. Vietnam, Thailand. Saya sempat lihat juga tuh highlight dari Thailand itu. Pemain nomor 9-nya memang bahaya, Bung. Yotsakom Burapa. Dia bermain di Piala AFF di Jakarta. Yang kita menang di semifinal itu kan, kotak adu penalti. Hat-trick dia. Yotsakom, Jadi dia lawan ini kemarin kan, Timor Leste. Pemain yang bagus memang. Dan rata-rata Thailand yang bermain sekarang ini yang datang di Jakarta itu. Sama dengan Vietnam. Mereka membawa ketika mereka juara. Mereka kan kalahin kita di final. Vietnam di AFF. Sebagian besar itu yang mereka bawa. Nguyen Dinh Bach misalnya. Oh, itu Vietnam. Itu Vietnam. Ya kan? Itu kemarin bikin gol juga. Nah, dia datang di Jakarta juga. Calon lawan di semifinal tuh kayaknya ya. Betul. Vietnam. Bisa. Jadi pertemuannya dengan Kadek, pertemuannya dengan Ferrari sudah sering. Sudah saling mengetahui pukulan. Orang bilang saling kulit tinju sama-sama tahu nih pukulan. Tahu, cara bermainnya tahu, cara bertahan, cara menyerangnya tahu. Jadi menurut saya Boy ini SEA Games ini agak istimewa dari sisi pertandingan sepak bola, karena selain Indonesia dengan skuad yang menurut saya sangat mewah, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina menurut saya juga membawa pemain-pemain yang kurang lebih adalah proyeksi mereka untuk tim senior. Jadi bukan lagi mereka mungkin mereka bisa main ya untuk tim senior, enggak. Ini adalah bunch pemain untuk tim senior memang. Dan mereka persiapkan betul, apalagi Thailand. Thailand membawa 5 orang kalau tidak salah pemain yang U21. Itu juga diproyeksikan untuk senior. Jadi menurut saya ini event yang istimewa, terutama di cabang sepak bola kita nantikan. Kalau saya sih berharap Indonesia ketemu Thailand.
Di final ya? Final. Itu yang Karena menjadi harapan. selain hype-nya akan luar biasa, juga kita membuktikan kita tidak lebih buruk dari Thailand meskipun di level usia U23 atau U22. Kita sekarang posisi Indonesia sama seperti seniornya. Kita mampu bersaing di level elit Asia, kira-kira gitu. Blueprint kita kan 2030 atau 2034. Juga itu ikut Piala Dunia. Iya. Ya kan? Tapi kan sebenarnya kita harus menguasai dulu Southeast Asia ini dong. Itu kan logikanya, Bung. Betul. Kita mau lolos itu kita harus jadi king di situ. Iya, terutama kalau Ini bicara kesempatan kita nih SEA Games ini, Bung. kalau SEA Games mudah-mudahan kita bisa back to back, itu luar biasa. Apalagi dengan situasi kondisi tim seperti ini. Itu menjadi harapan. Dan pasti Vietnam atau Thailand pasti berhitung aman. Mereka takut lawan kita. Apalagi mereka dengan Ivar Jenner main. Ada Mauro Silstra. Itu mereka akan merasa ketar-ketir juga. Takut atau tambah force nih bisa dua nih Bung Ropan. Time to beat, to beat kan? Iya. Tapi mereka kan habis-habisan lawan kita. Memang karena mereka bermain di kandang. Tapi kita itu kan ujian buat kita. Tapi saya pikir dengan kita beruntung kemarin, Joy. Kita dapat lawan Mali itu luar biasa. Yang kelasnya kan di atas. Lebih di atas Thailand bahkan dengan Vietnam. Mali itu nggak gampang. 2 tahun lalu kita tuan rumah juara 3 dunia kalahin Argentina mereka untuk 17. Yang bikin gol ke gawang kita itu 2 gol, yang 2-2 itu Sekou Kone. Itu bermain di MU 21. Itu luar biasa. Nah, kita dapat level seperti itu, bagus. Dengan kita bermain kedua, yang 2 sama itu, hampir menang. Dan kemudian kita bertanding melawan misalnya Vietnam atau kita ketemu dengan Thailand, Boy. Saya pikir kita ada di atas, kita bisa mengatasi itu. Bung Ropan, Bung Joy, thank you. Kita udah bahas banyak hal di sini ya. Tadi Bung Joy bilang, saya skeptis. Oke. Siapa aja lah Joy. Saya pegang itu, skeptis. Bung Ropan terserah Exco. Mau milih mau John Hartman kayak mau Gio atau sama tapi ingat tadi poin yang terakhir punya duit nggak kita? Itu harus ada di situ. Kuncinya di situ kan kedalaman gempa ada di situ. Itu kartu terakhir yang dikeluarin, Boy. Kartu terakhir. Dan dari tempat ini kita support tim kita di SEA Games. Coach IS, Kurus, Bima, Eko, dan semua tim untuk pertandingan pertama lawan Filipina. Semoga harus bisa menang. Harus menang. Poin 3. Saya yakin menang. Oke. Thank you Bung Joy. Thank you Bung Ropan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan jumpa lagi di Sportcast.